Hi, welcome back to Maker Diary. Saya sering sekali bahas DIY seputar MiFi ya, karena saya memang pengguna MiFi secara harian ya. Setiap hari saya bawa MiFi kemana-mana karena saya punya dua buah smartphone, satu buah tablet, satu buah laptop. Jadi saya pikir kalau saya menggunakan MiFi, saya bisa menghemat biaya paket data saya tiap bulan. Oke? Nah, sebelum saya menggunakan MiFi saya yang ini, yaitu E5577 versi Max, dulu saya punya E5577 juga, tapi yang versi Slim. Dulu waktu itu displaynya pecah dan kebetulan saya putuskan buat upgrade aja ke E5577 yang versi Max ini, yang besar. Nah, beberapa minggu lalu saya bongkar-bongkar gadget yang saya punya dan akhirnya saya ketemu lagi dengan MiFi saya yang displaynya pecah itu. Saya putuskan buat coba repair ya, perbaiki supaya bisa digunakan kembali, dan saya cari-cari spare part displaynya di e-commerce dan ketemu. Saya coba repair dan sekarang sudah berfungsi normal seperti biasa. Nah, saya ingin cerita sedikit seputar dari mana sih saya mendapatkan ide buat DIY hari ini. Kalian itu pengguna clutch bag nggak? Bukan tas-tas yang dipakai sama cewek gitu ya, bukan yang dibawa-bawa, tapi lebih ke tas-tas kalau kalian biasanya taruh smartphone, taruh TWS yang kayak gitu-gitu. Gadget bag lah intinya, biasanya dibawa-bawa kalau kita keluar-keluar gitu. Karena saya punya dua buah smartphone dan sumber internet saya juga dari MiFi, otomatis saya nggak mungkin kantongin semua ya. Jadi saya bawa clutch bag kemana-mana yang isinya gadget-gadget saya. Biasanya, selain saya bawa dua buah smartphone, minimal tuh saya bawa MiFi saya tentunya, dan juga saya bawa power bank. Kalau dipikir-pikir ya, zaman sekarang relevansi penggunaan power bank itu sudah sangat-sangat jarang sih. Kayaknya lebih sering dibawa dan tidak dipakai gitu. Nah, kalian sadar nggak sih kalau sekarang smartphone itu baterainya sudah gede-gede banget? Dulu bisa dibilang kalau punya baterai 4000 mAh 3 tahun lalu lah, itu sudah cukup besar. Sekarang bahkan rata-rata standarnya itu 4500 mAh, dan kebanyakan sih sekarang smartphone pakai 5000 mAh. Dan juga kalau kalian pakai smartphone yang kekinian, pasti kalian mau dari yang murah sampai yang mahal, pasti kalian juga tahu kalau baterainya sangat bisa dipakai buat tahan seharian. Itu mungkin bisa terjadi karena teknologi baterai yang semakin padat ya barangkali kapasitasnya, dan juga dari segi CPU juga smartphone sekarang sudah sangat efisien, dan juga dari segi OS juga efisien, maka baterainya bisa jadi tahan lama. Dan lagi juga teknologi charging sekarang, saya lihat waktu di videonya MKBHD ya, si Marques itu, tentang supercharge. Nah, di situ dia menyebutkan ada teknologi Oppo charging yaitu 240 watt. Bayangkan, laptop saya saja yang powerhouse itu chargernya hanya 200 watt aja. Ini charging HP 240 watt. Bayangkan itu secepat apa. Di situ disebutkan bahwa kecepatan charging dari 240 watt ini bisa dari 0 sampai 100% hanya dalam 9 menit. Jadi mungkin memang penggunaan powerbank sekarang sudah agak kurang dipakai ya. Tapi saya pribadi sih sebenarnya agak sedikit insecure kalau nggak bawa. Jadi saya kepikiran buat menggabungkan antara MiFi yang saya punya dengan powerbank. Jadi gimana hasilnya? Kita langsung aja, let's go DIY. Pada bagian MiFi terdapat 4 buah pin untuk koneksi baterainya, dan kalau kita hanya konekkan pin plus dan minus aja nanti di baterai barunya, pada saat dinyalakan akan terjadi error pada MiFi tersebut. Jadi solusi satu-satunya yaitu dengan cara membongkar baterai aslinya dan mengambil PCB BMS dari baterai asli dari MiFi ini, untuk part-part yang saya gunakan di project ini selain 3D parts tadi, yaitu yang pertama, ini adalah mainboard dari MiFi E5577 ya, yang sudah saya bongkar tadi dan saya perbaiki layarnya. Ini adalah, mungkin ini sejenis BMS dari baterai original buat MiFi-nya. Jadi di baterainya saya bongkar dan saya ambil head PCB-nya seperti ini modelnya. Setelah itu saya juga menggunakan, ini dia hasil dari powerbank yang saya bongkar tadi ya. Ini adalah mainboard buat power supply-nya, dan ini adalah baterai selnya 10.000 mAh.
Ini adalah kit dari power bank yang depannya Z, belakangnya A. Nanti akan saya taruh juga linknya di deskripsi video seperti biasa ya. Oke, terus selanjutnya ini adalah akrilik ya, akrilik yang saya potong dengan ukuran 36 dikali dengan 31 mm. Ini adalah untuk sebagai pelindung dari displaynya nanti ya. Dan yang terakhir ini adalah 2 buah switch on off dip. Nanti gunanya buat apa nih saya jelaskan di akhir aja. Oke? Sekarang kita akan masuk ke proses wiringnya. Let's go. Oke, ini dia hasil solder buat project hari ini. Bisa dilihat di sini ya. Oke, nggak terlalu susah sebenarnya. Sebenarnya juga belum terlalu selesai ya soldernya. Ada 2 buah koneksi yang harus saya lakukan, tapi karena memang desainnya agak buru-buru, jadi saya buatnya itu soldernya terakhir setelah diassemble ke bodinya. Oke. Dan koneksinya juga nggak terlalu susah, jadi bisa dilihat di sini koneksinya seperti ini pokoknya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian assemble bodinya. Let's go. Every single day just stays the same. Wake up, feel that emptiness of face. Wash away the pain and put some makeup on my face. Yeah. Every single day just stays the same. I am giving all to you in vain, but I guess I had it coming, so why should I complain? Why should I ever stop? Ever stop? Why should I give you up? Give you up? And when do I see myself every day? Repeat itself. Repeat itself. Oke, ini di hasil DIY kita buat hari ini. Akan saya jelaskan satu persatu buat bagian-bagiannya ya. Di sebelah sini ada bagian MiFi-nya, yaitu pertama ada layar. Layarnya dilindungi dengan acrylic sheet ya. Terus ini ada tombol on off buat Wi-Fi-nya. Ada tombol menu buat Wi-Fi-nya di bagian atas ini. Ada 2 buah switch on off di sini. Yang pertama ini adalah switch on off antara baterai dan juga board power bank-nya. Jadi kita bisa memutuskan koneksi dari baterai ke power bank-nya. Tujuannya apa? Jadi kalau lama tidak dipakai, kita tinggal putuskan aja. Jadi baterainya tidak habis karena idle power ya. Terus yang kedua ini adalah switch on off untuk dari baterai ke MiFi-nya. Ini buat emergency aja kalau misalnya tiba-tiba perlu matikan Wi-Fi-nya secara cepat. Di sebelah sini ada port pigtail, ada 2 buah. Ini buat antena sinyal dari MiFi-nya ya. Oke. Terus di bagian belakang ada emblem Maker Diary seperti biasa. Oke, emblem kebanggaan saya. Dan di sini ada indikator buat charging baterai dari power bank-nya. Di bagian atas ada, ini dia adalah tombol untuk switch on off power bank-nya. 1 kali buat di on dan 2 kali buat off. Di sini adalah port USB-A buat kabel charging ya. Kalau misalnya kalian mau charging smartphone kalian. Di sini juga ada port Type-C buat charging power bank-nya, atau bisa juga jadi output buat PD. Oke? Oke, itu semua bagian-bagian dari DIY-nya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian penjelasannya. Let's go. Oke, ini di hasil DIY-nya. Saya sudah pakai MiFi Monster ini selama 3 hari, dan ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di sini. Mungkin dari yang jelek-jeleknya dulu ya. Yang pertama itu masalah ukurannya. Ukurannya memang cukup besar ya, tapi menurut saya masih cukup nyaman dikantongi, setidaknya buat saya ya. Masih masuk di kantong saya. Dan ingat di dalamnya ada baterai 10.000 mAh, jadi cukup wajar ukurannya seperti ini. Terus yang kedua, masalah pemancar Wi-Fi-nya. Pemancar Wi-Fi-nya kelihatannya ya, mungkin perasaan saya aja, karena susah ya mau di-compare gimana caranya. Sepertinya agak berkurang gitu ya, tapi karena memang MiFi ini digunakan secara personal ya, jadi
biasa pakainya nggak terlalu jauh juga, jadi it's okay. Walaupun sinyal Wi-Fi-nya agak berkurang jangkauannya. Terus poin yang ketiga yaitu masalah SIM card-nya. SIM card-nya agak susah buat dicabut pasang. Misalnya kalian lihat tadi waktu DIY ya. Jadi harus dilepas dulu bagian baut-bautnya ini baru bisa dilepas, atau ganti SIM card harus begitu ya. Harus pakai bautnya dilepas dulu, oke. Sekarang poin plusnya. Poin plusnya yang pertama yaitu karena ini menggunakan board power bank, jadi charging baterainya yang 10.000 mAh ini yang cukup gede ini bisa pakai protokol power delivery. Jadi chargingnya dari 0 ke 100% itu kurang dari 2 jam. Itu sudah cukup cepat ya buat baterai 10.000 mAh. Oke, terus yang kedua tentu aja selain dipakai buat MiFi, device ini juga bisa dipakai buat power bank kalau perlu. Seperti yang saya bilang tadi di awal, saya suka bawa power bank tapi belum tentu terpakai. Jadi kalau saya bawanya seperti ini, setidaknya baterainya terpakai untuk MiFi-nya. Oke. Terus poin yang ketiga, yang paling penting yaitu masalah baterai life. Gila sih, baterai life dari MiFi Monster ini hampir 2 hari. Itu sekitar 40 jam yang saya pakai ya. Itu malam waktu saya tidur pun tidak saya matikan, jadi tetap saya nyalakan. Dan hampir tembus 2 hari ya. Sampai saya di rumah pulang kerja lagi, besoknya itu masih bisa dipakai. Dan indikator baterai kosong seperti ini, bisa kalian lihat di sini ada indikator baterai kosong di layar display MiFi-nya ini bisa bertahan selama 6 jam. Bayangkan, indikator baterai habis ini bisa bertahan selama 6 jam sampai MiFi-nya mati sendiri. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan buat project hari ini. Untuk desain case dan juga part-part yang saya gunakan di DIY hari ini akan saya taruh di deskripsi video seperti biasa. Jangan lupa buat like videonya, jangan lupa buat subscribe channel Maker Diary kalau kalian belum subscribe. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.